Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Mari kita mengenal kata najis menurut kacamata iman Katolik. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan kejengkelannya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka seringkali pusing dengan ritus-ritus ibadah yang amat sepele. Salah satu contohnya adalah cuci tangan. Mereka menuduh murid-murid Yesus najis karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Sebuah penghinaan yang luar biasa. Kata najis ini erat kaitannya dengan soal dosa atau hukuman dari Allah. Mereka yang sakit kusta harus berteriak najis, najis. Para pendosa, pesina, pemungut cukai adalah orang najis. Begitu banyak hal-hal remeh yang divonis najis. Pernah ada seorang umat bertanya kepada salah satu romo, "Romo, kalau perempuan sedang datang bulan, pantas atau tidak menerima komuni kudus?" Romo itu menjawab, Tuhan itu tidak pernah menilai kepantasan manusia hanya dari kelemahan fisik. Yang dilihat adalah niat baiknya. Tuhan tidak akan bertanya, kamu sedang datang bulan atau tidak? Jawaban dari Romo ini senada dengan jawaban Yesus kepada orang Farisi. Apapun yang dari luar dan masuk dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang dapat menajiskannya. Logika Yesus jelas sekali. Apa yang masuk melalui mulut akan langsung masuk ke perut dan tidak melalui hati. Ada seorang murid bertanya kepada Romo itu, "Romo, seorang biksu tidak boleh makan daging babi. Bagaimana dengan pastor dalam gereja Katolik?" Romo ini menjawab, "Daging babi itu bagi kami para Romo memang haram kalau sedikit, tapi harum kalau banyak. Yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Karena apa yang keluar itu bersumber dari hati, dan itulah dosa. Itulah yang najis. Pikiran jahat, iri hati, percabulan, pencurian, hawa nafsu, dan hujat." Secara tidak langsung, Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang hanya mengejar kesalehan ibadah, tetapi tidak memperhatikan perbuatan nyata. Mereka beribadah supaya dilihat orang dan bukan beribadah dengan hati. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang harus kita renungkan, mengapa ada orang yang baik secara teologis tapi buruk secara etis? Ada orang yang begitu cerdas dan tahu banyak ajaran gereja, ajaran kitab suci, tetapi begitu bodoh dalam melaksanakan apa yang dipahaminya itu. Ada orang yang saleh di gereja, tapi luar biasa rusak, kacau, tidak bermoral di luar gereja. Hal ini sama dengan orang yang tahu bahwa
Membaca itu penting, tapi tetap tidak suka membaca. Olahraga itu penting, tapi malas olahraga. Belajar itu penting, tapi mengapa belajar 1 jam saja gelisah sampai ketiduran, sedangkan bermain game online bisa tahan 8 jam? Mengapa? Jawabannya, komitmen. Komitmen untuk mau setia pada hal yang besar, komitmen untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Komitmen untuk tidak hanya menjadikan iman sebagai atribut, tetapi juga menghidupi dan mewujudkannya dalam tutur kata dan sikap sehari-hari. Komitmen tidak hanya tahu, tetapi juga menjalani dan melaksanakan apa yang diketahuinya. Tentu tidaklah gampang. Seorang teolog besar, Karl Rahner, pernah berkata, banyak orang mengalami kesulitan untuk mengerti dan menangkap arti ayat dalam kitab suci. Tetapi, banyak justru yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipahami. Nah, panggilan utama kita sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu melaksanakan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita semua. Tidak mudah, tapi harus diperjuangkan terus-menerus. Sebab iman dan perbuatan seumpama 2 sisi pada mata uang yang sama. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan seiring sejalan. Seperti kata Rasul Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan memberkati kita.